ini saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita dengan tema Aku Datang Segera. Kita baca Alkitab kita dalam Wahyu 3 ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, maka didahului dengan kedurhakaan. Matius 24 mengatakan kasih pada orang itu menjadi tinggi. Dan ini yang akan terjadi ke depan. Berbagai musuh. Nah, maka dari itu Tuhan mengajar kita dalam firman-Nya di Yeremia 33 ayat 3. Sebagian besar ayat ini semua menghafal. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak terketahui. Rick Jordan pernah menulis buku. Dia bilang begini, gereja yang kuat itu adalah gereja yang berdoa. Yang pertama. Yang kedua, gereja yang suka memuji. Dan yang ketiga, gereja yang suka menyembah. Dan tadi tutup dengan kata terakhir, tapi gereja yang lebih lagi, yaitu gereja yang mampu mendengar suara Tuhan. Kalau kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini. Kalau Tuhan berbicara itu berbagai macam cara. Ada yang melalui mimpi, atau ada yang melalui nasihat, ada melalui hati nurani, ada juga melalui audio. Nah, orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia tidak mudah putus asa dalam hidup ini. Maka kehidupan selalu datang di hadapan Tuhan untuk memperoleh kekuatan yang baik. Lagu dulu menuliskan kepada kita, saat terindah di hadiratmu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat. Ada sukacita. Saudara, waktu kita berada di hadapan Tuhan, bukan berarti tidak ada persoalan, tetapi ada sukacita karena kita mengerti ada rencana Tuhan ke depan. Musa ketika membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, di hadapan mereka ada laut terberau. Kanan kiri ada kerajaan yang tidak mengizinkan lewat. Di belakang mereka ada tentara Firaun yang akan menawan. Kalau diistilahkan kita saat ini sedang berada di jalan yang buntu. Bukan di persimpangan jalan lagi, tapi jalan yang buntu. Tapi Musa, saudara, dia berpegang teguh bahwa kalau Tuhan sudah mengutus,
berbicara otoritas. Dan pada waktu itu laut pun terbelah. Amin. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan, tak melihat mereka. Dia menuntutku dan memberi dengan kasih dan kuasa-Nya, dibukanya jalanku. Dia buka jalan sama-sama di belantara yang ketakutan. Selain gunung aku temui, langit bumi kalah, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Laut terbelah, lautan berubah menjadi jalan tol. Masing-masing kita punya derita sendiri. Tapi Alkitab berkata, Dia buat jalan di saat tiada jalan. Wah, kapan saudara? Pada waktu kita berseru pada Tuhan, pada waktu kita dalam kesesakan. Tuhan diibaratkan sebagai sahabat, sebagai penolong dalam kesesakan. Amin. Kesesakan, saudara, saya punya sendiri. Tadi pas perjamuan kudus di hari pertama, Tuhan itu kasih pesan firman-Nya dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu dibukakan bagi. Hari ini, minta. Amin, saudara. Kita tidak akan pernah kuat menjadi orang Kristen tanpa pertolongan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Kenapa Stefanus kuat ketika dianiaya dan dilempar dengan mati? Oleh karena hidupnya penuh dengan Roh Kudus dan dia melihat langit dibuka. Tuhan berpesan kepada jemaat Filadelfia, pegang apa yang ada di dalam. Itu prinsip. Saya sedang menyampaikan firman ini untuk berarti saya yang kedua, berguna sebentar. Tapi saya percaya Tuhan yang kepadanya kita beribadah, Dia Tuhan yang sangat beribadah. Amin. Asal kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Makanya jangan tidur kalau saat ibadah. Makanya jaga kesehatan. Malam minggu jangan bergadang. Karena butuh tubuh yang fit. Ya, makanya hari Sabtu itu saya jarang sekali keluar kalau nggak rutin sekali. Karena dari hari Senin sampai Jumat udah full kegiatan. Yang satu itu setengah. Kecuali ada hal penting. Anda bisa melayani di mimbar ini sebagai pengkhotbah seperti saya, sebagai waiter, sebagai singer, sebagai musik. Saya mau bilang itu rutinitas dan itu bukan jaminan hidupmu diubah. Yang menjamin hidup berubah ketika merindukan Tuhan. Ketika kita haus, kita mendekat Dia. Saya sebelum dari rumah, saya daripada musik. Saya minta maaf sebelum musik. Saya di pujian singer.
si WLC waktu pujian penyembahan mereka itu, tapi begitu dengan firman Tuhan berhenti. Kalau mau jujur ya, lama saya dipakai musik, puji Tuhan mereka ini tidak termasuk. Beda, Mas Joko beda. Sehingga apa yang terjadi sekarang? Mereka tidak melayani gereja, tapi mereka tidak mengalami kuasa daripada itu sendiri. Melayani Tuhan tapi tidak bisa menghargai hadirat Tuhan. Makanya banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Saya berdoa kita bukan bagian dari itu sendiri. Selamanya main musik satu waktu akan tua, ya kan? Bagian kita mungkin lebih dari saya. Tapi kalau Tuhan selesai sampai sampai putih rambut Tuhan begini, berbahagialah yang putih rambut. Saya juga termasuk, cuma nggak terlalu banyak. Itu bukan aib, itu berkat sudah. Botak juga termasuk. Saya udah mulai botak juga ini. Jangan salah. Itu Alkitabiah karena beberapanya langsung. Iya. Elisa itu nabi yang botak. Diledeki sama anak-anak. Begitu diledeki, dicabi-cabi sama beruang. Jadi hati-hati dengan orang botak. Itu ya. Orang botak itu orang pintar sudah. Botak di depan itu pintar. Botak di belakang kebanyakan mikir. Depan sama belakang botak itu yang pikir dan pintar. Ya, alhamdulillah berbagai yang botak di depan. Nah, saya terus itu hanya humor aja. Sampai Tuhan pasti pelihara kita kalau kita punya hubungan intim dengan Dia. Pesan Tuhan kepada jemaat Filadelfia yang pertama dikatakan Tuhan Yesus adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Oleh karena itu, maka kita harus bertuju kepada Dia, mengandalkan Dia, fokus sepenuhnya hanya kepada Dia. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang berkenan memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Fokus. Amin. Yang kedua, karena segala sesuatunya dari Yesus dan untuk kemuliaan. Puji Tuhan, kalau kita dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Saya sangat respect pada hamba Tuhan, apapun panggilannya. Apakah sebagai pengkhotbah, sebagai weber. Saya mulai pelayanan saya itu bukan pelayanan kayak gini. Mulai dari sekretariat, dari dulu. Saya bersih-bersih kantor. Pendeta saya belum nyampe, saya sudah sampai. Saya perhatikan, di kepala saya kalau pagi semuanya teh manis, kalau siang semuanya kopi. Saya siap. Dan bukan untuk kepala saya, termasuk para full-time yang satu kali. Bukan tugas saya sekarang. Sebagai bentuk saya hormat
mujizat itu terjadi. Orang HIV AIDS bisa disembuhkan. Orang terikat narkoba kakak berani sembuh. Ini ada dua sendiri, termasuk anak saya kecil. Di Marabala ada orang lupa, ditolak oleh rumah sakit. Sebelum kami itu ada dua, seorang yang bergelar, ada yang master teolog, ada sarjana teolog. Waktu itu saya belum sarjana teolog, masih baru. Karena aturan di bidang harus belajar S1, saya ambil S1. Dua orang ini gak berani mendoakan. Kenapa saudara? Mereka dikasih oleh setan dari orang yang ini benar. Saya katakan masih forever. Kami sampai diundang. Orangnya udah gak ada, baru urus badan, udah mengeras. Karena rumah saya udah tolong. Itu kayak ini tahu. Anaknya dunia itu ada. Maminya. Oh, mami yang mirip kalau apa? Mami mudanya. Waktu itu apa terjadi? Karena pakai kita nyembah. Tiba-tiba si gundul ini bergerak badannya. Memang bandel sudah sih. Puji Tuhan kalau gundul ini bertobat. Orang tua itu kan ada. Kecuali gundul. Wah. Terus sejak hadapi di orang baru. Orang kupang semua banget tuh. Tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba dia duduk. Tiba-tiba dia minum. Tiba-tiba dia berdiri. Tiba-tiba lompat ke kamar mandi langsung makan. Betul. Oh. Udah kurus tiba-tiba. Saya sudah heran. Orang ini bisa dikembang. Dari mana? Sedih. Orang ini masih bisa baik. Karena saya ketemu sampai lupa siapa yang kenal. Karena terlihat lebih muda. Dan orang kurus itu biar ganteng, kalau kurus tetap kayak tua. Loh benar. Dan ketemu orang masih bisa baik. Jadi saudara, apapun di tangan kita pasti Tuhan pakai berubah keadaan kita. Tiba-tiba ada kemunculan kepala orang yang sakit kepala itu sembuh kepala. Ya, bisa. Daun itu ada main kecapi. Orang kerasukan setan tersingkir. Atau nggak sengaja stingnya kena kepala orang, sembuh kepala saya. Lalu selanjutnya. Ini benar. Saya menceritakan kita dunia, tapi bisa merasa di tangan kita harus bergantung. Itu yang mengubah kita. Jangan cari yang popularitas, yang open. Tuhan nggak cari itu. Sederhana, hanya tongkat di bawah. Mendatangkan 10 biji dari Mesir, membelah lautan, mengeluarkan air dari batu-batu, menurunkan mana dari surga dengan satu tongkat pengabalan. Amin. 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 Semangat sih kalau saya ini sedikit beda. Haleluya. Nah, jadi yang pertama harus mata kita fokus pada Tuhan. Maka apa yang dalam kita Tuhan bisa mengubah. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan menghendaki agar kita menuruti firman-Nya. Jangan sampai menyangkal nama Yesus. Banyak orang meninggalkan Yesus karena apa? Cinta. Katakan cinta. Dan pernah punya cinta? Katakan cinta.
Yesus karena jembatan. Dan itu sudah ada hasilnya. Sementara waktu memang itu berhasil. Sudah ada hasilnya. Karena cinta meninggalkan Yesus, tidak lama kemudian orang yang dicintai mati tiba-tiba. Habis mati suaminya, yang masuk penjara, dipecat dari anggota DPR, dipecat juga dari partainya. Nah, saya sempat ketemu ibu rumah. Kalau saya di televisi cantik luar biasa, begitu ketemu, ya memang lebih cantik lagi. Benar. Harus Pak. Bisa ada. Ada lagi karena sakit hati meninggalkan Yesus. Memang hebat. Menjadi pembicara yang luar biasa di depan ribuan orang. Kaya karena itu. Tuhan kasih kesempatan yang sampai terjadi. Mati di tol sekeluarga. Suaminya, anaknya, dan dirinya. Itu mau pergi untuk jadi pembicara. Belum sampai langsung ingat lagi. Beriman lagi. Puji. Sampai menuju nama Yesus. Banyak banget. Saya berharap jangan menyangka nama Yesus. Saya kagum dengan seorang anak muda. Bukan anak muda dulu. Seusianya mungkin seusia Abel. Ingat dulu kerusuhan terjadi di Ambon. Yang anak-anak saya belum tahu, yang tahu dia terkait ini. Ingat kan? Ada dulu anak seorang anak. Pada waktu itu ditantang. Kamu percaya Yesus dari Tuhanmu? Yes. Saya bunuh kamu. Tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Dipotong satu pahalanya. Berdarah. Kamu masih percaya Yesus? Tetap saya percaya Yesus. Dipotong sebelah kali. Untuk masih kamu percaya Yesus? Sekali Yesus dan Yesus dipotong tangannya. Dan selanjutnya sampai pada akhirnya dia mati dengan tersayat-sayat. Saya percaya nantinya juga tersayat-sayat. Tapi sampai berhembuskan nafas terakhir, dia tidak menjual nama Yesus. Suatu saat ada di tanda siapa? 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 Tiba-tiba ada orang di toko bawa bol. Kamu orang Kristen? Iya, itu sih. Saya suka itu. Ada orang takut loh. Bahwa kita ini pusing. Biar lo di orang. Apa itu? Kain celana. Saudara, Alkitab berkata, siapa yang tidak menanam nyawa karena nama Yesus yang berlipat 100 kali berganda. Yang ketiga, Tuhan menghendaki agar kita terus menuruti firman-Nya untuk tekun menantikan kedatangan-Nya. Apa ya? Tuhan mau supaya kita melakukan firman-Nya. Nah, saat kita melakukan pesan firman Tuhan itu, Tuhan juga berjanji. Bilang begini, pintu yang selama ini tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Wah, itu kayak apa? Saudara, masih ingatkah gereja di Banten ditutup? Yang tutup enggak lewat, saudara. Benar. Di Banten, Jogja, sebagian sudah masuk penjara, sebagian selesai. Dan gereja itu dari staf khusus menteri, boleh ternyata studinya itu perbandingan agama Kristen dan Yahudi. Masih muda, 35 tahun, lulusan
University. Sampai S2-nya, S2 S3 ini. Dia begini, saya berdiri bukan pada agama. Saya berdiri dengan undang-undang kesamaan di dalam hukum, kebebasan beribadah dan beragama. Kalau tempatnya tidak ada izin, maka pemerintah berkewajiban memberikan izin. Saya ketemu pastor Tono, masih muda, tinggi ganteng. Saya memang tidak bisa dibicara dari menantu. Dan saya menjadi mantu, diinstruksikan kepada Kapolda, tangkap. Jadi jangan takut kalau gereja dianiaya. Kalau Tuhan sudah membuka, gereja itu tak jalan. Kalau kamu sudah bekerja, berusaha, ada yang menghambat karirmu, jangan takut, dia urusan dengan Tuhan. Itu prinsip beragama. Makanya saya ingin kita ini jangan Kristen-Kristenan, harus punya iman yang radikal. Keadaan ke depan makin baik, saudara, makin berat. Sekarang 18.000 rupiah per dolar sekarang. $1 sekarang 18.000. Ya. Pemasukan lagi turun. Drop. Penjual-penjual di toko-toko, di mall konvensional, mereka mengalami kerusuhan apalagi. Jangankan mereka yang jual online pun juga mengalami kerusuhan. Kenapa? Daya beli masyarakat itu berkurang karena kebutuhan hidup yang tinggi dan ekonomi berkurang. Tapi Tuhan berjanji, kalau kita ada sampai hari ini, kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, percaya kita akan berjalan dengan sendiri. Ya. Penyertaanmu sempurna, rancangan undangan amanah sejahtera, walau di tengah badai, kini ku selalu bersama, rasanya indah, arti kehadiran Tuhan. Yang kedua, saudara, orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, tetapi kelakuannya tidak seperti yang diberitakan Tuhan, di mana mereka terus-menerus menekan kita, Tuhan akan suruh mereka datang dan bertukar lutut di hadapan kita. Wahyu 3:9. Tadi pagi saya sudah ngomong, dulu gereja kita ini bahan minat. Yang pertama disebut adalah gereja sesat. Kalau orang berbahasa roh itu ada mereka. Bahkan ada yang mengatakan kerasukan setan. Dulu itu. Lalu gereja ini film India. Kenapa? Ya kayak saya itu kan, lagi khotbah nyanyi kan. Nah, ingat saja India kan. Ini tontonin, coba perhatikan India. Lagi jatuh hati, dia nyanyi kan. Lagi sedih, putus cinta juga dia nyanyi. Dari satu orang berubah 50 orang. Ketuk pohon, kelilingi. Jadi gereja kita tuh saya tunjukin dulu gereja film India. Lalu kemudian dikatakan pendeta satu ayat karena lupa itu sampai hari 38 tahun tema khotbahnya sama-sama sampai hari ini. Tapi ada tahu bos, ini bukan terjadi dalam di luar GPI, di dalam GPI sendiri.
Apa yang terjadi? Sekarang ini setiap kegiatan sinode, kegiatan BPD, biasanya ketua BPD itu ketemu yang meminta aku. Apa itu? Minta dukungan. Dan kepengurusan sinode sampai hari ini berturut-turut beberapa tahun belakangan ini, sekonya, pengurus-pengurus lainnya, tim ahlinya itu diminta dari gereja kita. Yang dulunya ada kurang diterima. Nah, di luar GPI, kalau ada NPC, ada konferensi doa di Indonesia, konferensi dunia yang diselenggarakan di Indonesia, dulu pernah ada Mission Care Asia apa itu namanya itu, prayer conference ya, biasanya bernamu dan baik dulu dipilih penggunaan negeri. Mereka datang itu satu berapa supaya acara itu terselenggara dengan baik. Dan biasanya mulai dari pagi mengatakan untuk acara konferensi ini dari saya pribadi 1 juta. Dan instruksikan seluruh wakil gembala, ketua layu, gembala cabang. Sekarang saya sudah mulai bagian. Sekarang bagian berapa? Apa yang terjadi saudara? Sekarang ini gereja itu besar. Kalaupun ada yang kurang unity, cuma sebagai kecil. Tapi secara korporat, gereja di Jakarta ini bahkan di Indonesia lebih unity. Amin. Kapan itu? Sebagaimana firman Tuhan, siapapun dia, kalau selama ini kita ditekan, diledeki, tunggu waktunya saja, nanti baru tentunya datang. Jangan baperan. Amin. Jangan suka baperan. Enjoy saja. Enjoy the process. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Yang ketiga, karena kalau kita melakukan janji Tuhan adalah Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencoba mereka yang dia lindungi. Nah, menurut referensi dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan seri The Full Life Study Bible, dikatakan begini, mereka yang menjadi pemenang sebelum hari itu tiba akan dilindungi dari hari pencobaan yang diartikan secara pengangkatan atau rapture. Nah, kalau Anda lihat perang dunia kedua, perang dunia ketiga, waduh sadisnya kemarin. Perang dunia kedua itu kan Jerman di Barat ya, Hitler. Benar, yang suka politik. Saya sendiri tidak suka politik. Itu sadis. Dan banyak orang pada waktu mengatakan inilah hari pencobaan, kedatangan Yesus akan tiba. Ternyata bukan. Walaupun sadis dengan orang Israel itu, Hitler pernah ada yang dibunuh lewat gas, ada yang tembak, ada yang disiksa. Nah, menurut orang-orang pada zaman itu, inilah waktunya Yesus akan datang yang kedua kali. Dan ternyata kenapa? Karena Injil belum diberitakan ke seluruh dunia. Matius 24. Tapi hari-hari ini pemberitaan Injil itu sangat mudah menyebar ke seluruh dunia melalui apa? Media sosial. Ada anak muda di YouTube itu namanya SDV. Banyak orang yang meninggalkan Yesus kembali dan banyak orang yang murtad juga ikut ya. Terlepas yang hari kalau kita ikuti. Bagi saya objektif beli yang bagus saya ambil, yang jeleknya saya diam.
Elia Meron. Itu yang udah dikenal itu dari TikTok. Saya ikuti, bagus, menjelaskan iman Kristen. Ada RK dari Gereja Katolik, ada yang juga ada yang juga mantan bersebelah. Nah, saudara, apa yang aku lakukan? Mereka live dari Amerika, tapi beritanya sampai ke Indonesia. Dan mereka buka semua, sehingga banyak orang, termasuk di Malaysia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, maka kedatangan Yesus kali yang kedua itu akan tiba. Nah, lalu terjadi saudara, sekarang ini dalam waktu belum lama ini Donald Trump ini telepon Benjamin Netanyahu. Sekarang lagi perang Lebanon. Begini, jangan serang Lebanon secara intensif. Karena kalau kamu terus-menerus secara intensif menyerang, kamu akan dibenci seluruh dunia. Dan kamu akan diserang seluruh dunia. Nah, kita tahu kalau Israel sampai pada puncak dibenci seluruh dunia, artinya Antikris menyatakan diri. Nah, waktu Antikris menyatakan diri, dia menyatakan diri sebagai Mesias palsu yang menyelamatkan Israel dari semua serangan ketika dikepung. Dan disitu dia diberi Allah menyatakan diri sebagai Mesias, sebagai Allah. 3,5 tahun pertama dia menunjukkan kebaikan. 3,5 tahun selanjutnya dia sudah menunjukkan sejarah dirinya. Dan di situ nanti semua orang di dunia ini wajib menggunakan chip di tangan. Kedua, tidak ini. Dan barang siapa tidak mau menggunakan chip itu, tidak bisa membeli dan tidak bisa juga berjual. Nah, barang siapa menolak, maka dia akan disiksa oleh Antikris. Nah, ini disebut pencobaan seluruhnya. Dan Alkitab berkata kalau waktunya tidak dipersingkat, hampir tidak ada yang selamat. Tetapi jika orang yang ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, kita akan masuk sana. Karena sebelum ada Yerusalem tiba, gereja sudah diangkat. Dalam iman ini, sebelum ada itu, gereja telah diangkat. Kita masuk ke pernikahan dulu. Pernikahan bukan pernikahan visi, bos. Jadi kaum pria di sini jangan berharap ada 7 bulan bidadari nanti di sana. Amin. Amin. Karena di sana itu pernikahan anak domba itu bukan fisik. Karena kita ini manusia roh, sumbernya berasal dari pribadi Allah, dari kehidupan Allah, kembali kepada Allah, menyatu kepada asalnya. Itu sudah pernikahan anak domba, kembali pada asalnya. Amin. Oleh karena itu, hari-hari ini kita harus lebih banyak berada di rumah-rumah, harus lebih betah berlama-lama dalam doa. Tapi doanya itu jangan berdiam diri, jangan ngantuk, jangan tidur, siapkan fisik. Kalau perlu beri permen pedes. Kalau nggak pakai fresh air, taruh dioles di kulit tangannya supaya sedikit. Iya. Angkat suaranya, yang sudah bernyanyi ikut nyanyi. Jangan bertapa, jangan bersedih. Saya itu perhatian, saudara. Di rumah doa itu ini nyanyi nggak sih? Saya rela mana itu.
suaramu seperti ember pecah sekalipun, gak masalah. Karena juga Tuhan mendengar apa yang terbuang dari hati